Terlihat sesosok monster sedang mencabik pakaian dari seseorang dan orang itu berteriak minta tolong. Tolong aku, dia ucapkan. Dan terlihat orang itu sedang dimukbang oleh beberapa monster serangga ada di sana. Tolong bunuh aku, dia sudah putus asa dengan semua keadaan yang terjadi. Tolong biarkan aku mati, dia berkata seperti itu karena saking putus asanya dia. Apa yang terjadi? Kita akan diperlihatkan beberapa saat sebelum kejadian itu. Richard, pikirkan tentang ini. Ini adalah sebuah party atau kelompok yang menemukan sebuah dungeon rahasia di dalam dungeon. Mereka sedang rapat untuk memutuskan apakah akan memasuki dungeon tersebut atau tidak. Dan hasilnya adalah tidak ada yang tahu dungeon tersembunyi di sini. Kita menyimpan untuk diri kita sendiri dan menyelesaikannya diam-diam. Sesederhana itu. Memangnya sesederhana itu. Kita ini hunter tapi bayarannya hampir tidak menyentuh upah minimum, ucap orang-orang di sana. Lalu orang yang sepertinya ketua dari guild itu, baiklah, mari kita menanganinya bersama. Orang lain pun kaget. Namun di sana perempuan berkata, mungkin kita seharusnya tidak masuk ke sana, ucap orang itu. Maksudku, biarkan saja, di sana mungkin sangat berbahaya. Namun Ryu Chan sang pemimpin berkata, coy, kapan lagi kita akan mendapatkan kesepakatan seperti ini? Semua orang ikut serta mengapa hanya kau yang ragu-ragu? Sambil memegang bahu wanita itu, dia berkata untuk menekan bahwa pemikirannya adalah benar. Semua orang ikut. Kenapa kau ragu-ragu? Apa kau harus mempermalukanku di depan anggota tim yang lain? Berkata seperti itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Di sana terlihat perempuan itu yang bernama Choi. Dia berkata, tidak, bukan itu maksudku. Sambil ketakutan, dia tidak punya pilihan lain. Namun di sana ketua tim berkata, Choi, sampai kapan kau akan terus panik karena makhluk atau monster tipe serangga seperti ini? Jangan bilang kau lupa kekacauan yang kau sebabkan sebelumnya. Jika ini terlalu berlebihan untukmu, keluar saja. Kami tidak membutuhkan tank rank C menahan kami seperti ini. Dengan dinginnya dia berkata seperti itu. Tapi coy, tanpa aku, apa kau pikir kau akan bisa bergabung dengan guild lain? Di sana, coy hanya berkata, tidak, tapi bukan itu maksudku. Gugup dia rasakan. Dia ragu-ragu dengan pilihannya sendiri. Sambil berpikir dia berkata, itulah yang kau pikirkan, senang akhirnya kau mengerti. Ikuti saja arahanku. Ya, dia benar dalam pemikiran Choi. Aku dapat bergabung ke guild ini hanya karena Hyun Chan. Aku ini pacarmu. Sambil menekan kembali, Hyun Chan berkata seperti itu. Aku bilang begini karena aku peduli padamu, ucap Hyun Chan. Kau mengerti kan? Iya kan? Kau mengerti? Begitulah akhirnya Choi pun mau tidak mau setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Hyun Chan. Iya Hyun Chan, terima kasih, terima kasih. Hanya Hyun Chan satu-satunya yang mau mencintai orang sepertiku. Baiklah semuanya, keputusan pun sudah dibuat. Kita mulai bergerak. Ayo kita bergerak. Kau adalah tanknya, maju dan pimpinlah. Oke, rupanya perempuan itu bertindak sebagai tank atau penahan atau gampangnya dia orang yang menarik perhatian. Di saat orang yang lain menyerang, dia akan bertahan untuk menarik perhatian agar perhatian monster teralihkan. Aku tidak boleh mengecewakan Hyun Chan lagi, dalam hatinya dia berkata. Akhirnya mereka masuk ke dungeon rahasia itu. Terlihat beberapa monster di sana. Monster tipe serangga yang berbentuk seperti cangcorang atau apa ya? Cangcorang lah, kita sebut saja monster cangcorang. Orang di sana kaget. Apa-apaan ini? Jumlahnya terlalu banyak. Mereka terlalu banyak untuk kita lawan. Sambil kaget mereka. Namun di sana teriakan itu malah memanggil para serangga itu. Cangcorang itu langsung menyerang mereka. Namun di sana cangcorang itu dihentikan oleh kekuatan tombaknya. Bicara memang mudah. Hentikan mereka. Di mana tanker itu? Lalu Hyun Chan pun berkata, Choi, kami akan menangani sisanya. Kau tahan bagian depan. Choi mau tidak mau berhasil untuk menahannya. Baik, dia berkata begitu. Dia berhasil menahan salah satu serangan dari monster itu. Baiklah, tolong urus di sana. Sisanya aku serahkan padamu, Choi. Yang lain berkata seperti itu.
Sekuat tenaga Choi mencoba untuk menghalangi para monster di sana, namun apa daya, dia hanyalah rengce dan serangga-serangga itu terlalu banyak di sana. Aku harus menahannya bagian depan agar aku yang lain bisa membereskan yang di belakangku, ucap Choi dalam hatinya. Namun pada akhirnya perisainya pun belah. Dia berteriak seperti itu. Tidak, tunggu, jangan panik, aku harus bisa bertahan. Bertahan. Sialan, mereka terlalu banyak, ucap orang-orang yang ada di sana. Terlihat betapa banyaknya jumlah cangcorang yang ada di sana. Di sana Hyun-chan benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang bertanya, Hyun-chan, apa yang harus kami lakukan? Hyun-chan, apa yang harus kami lakukan? Akhirnya di sana Choi terlihat sudah kepayahan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan monster cangcorang di sana. Beberapa dari mulai 1, kini 2 yang menyerangnya, lalu 3, 4, bahkan 5 serangga mencoba untuk menghancurkan pertahanan dari Choi. Aku tidak tahan lagi, ucap Choi. Berapa lama lagi harus bertahan seperti ini? Hyun-chan, tolong heal aku sudah tidak mencapai batasku. Aku sudah tidak tahan. Namun setelah dia melihat ke belakang, dengan bangsatnya orang-orang itu malah pergi meninggalkan Choi sendiri di depan. Choi kaget dengan hal itu. Apa? Mereka melarikan diri. Mereka meninggalkanku sendiri di sini. Lalu, Hyun-chan, tunggu aku. Namun si Hyun-chan saat berbalik dia berkata, si bodoh itu, sudah ku bilang untuk menahan bagian depan agar kami bisa lari. Namun di sana para serangga itu tidak membiarkan Choi lari begitu saja. Dia menghantam perisainya. Namun Hyun-chan akhirnya sampai ke pintu dan Choi mencoba untuk ke tempatnya Hyun-chan sambil berteriak, tunggu, jangan tinggalkan aku Hyun-chan. Dia berlari sekuat tenaga untuk mengikuti anggota party yang lain. Namun di sana Hyun-chan kekeh dengan kemauannya akan menutup pintu di sana. Seseorang berkata, apa kau gila? Choi masih ada di sana. Memangnya kenapa? Lepaskan aku akan menutup pintunya. Namun pintu pun tertutup di depan matanya. Di sana Choi hanya bisa berkata, tidak, buka pintunya, tolong buka pintunya, kumohon Hyun-chan, buka pintunya. Terdengar suara di balik pintu, kau sudah tidak waras, pacarmu masih ada di sana, kau mengurungnya di sana. Siapa yang peduli? Kita semua akan mati jika kita menunggunya tadi. Akhirnya para serangga itu pun mendekati Choi yang sudah sendirian karena ditinggalkan oleh partinya. Choi yang tidak panik, tidak ada waktu untuk terpuruk, ucap Choi dalam hati. Dia melihat ke sisi lain dari gua, terlihat hutan belantara yang sangat luas. Choi pun memutuskan untuk berlari ke sana. Aku harus fokus untuk bertahan hidup, ucap Choi. Dia mencoba lari sekuat tenaga dengan tenaga yang dia miliki. Selama aku masih bernapas, Hyun-chan pasti akan kembali untukku. Itulah yang dia pikirkan. Namun dia terhentikan oleh sesuatu. Dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah kerangka tengkorak seperti monster. Mungkin dia adalah bosnya cangcorang itu yang mengeluarkan cahaya di perutnya. Di sana Choi melihat itu dengan kagum dan takut dan bingung apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Bola bersinar itu, akar-akarnya bergerak sendiri. Pepohonan di sana seperti memiliki pemikiran sendiri. Tiba-tiba saja setelah lama berdiam diri, akar-akar itu pun membentuk sebuah tangan. Tangan itu memberikan bola cahaya itu kepada Choi. Apa itu, ucap Choi. Dia mengambilnya tanpa ragu karena bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Lalu dari akar itu dia diberikan sebuah cincin. Tanpa ragu dia langsung memakai cincin itu dan berpikir mungkin ini adalah item tersembunyi, ucap Choi. Dan dipakailah cincin itu di tangannya. Sebuah panel muncul. Cincin parasit X-Rank. Sudah kuduga ini adalah cincin tersembunyi, mempengaruhi life pengguna. Kehidupan pengguna akan diperbaiki, menyembuhkan pengguna, tidak bisa mati sampai inkubasi selesai. Pemberitahuan seperti itu muncul di hadapannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun hanya itukah yang didapatkan cincin ini. Tunggu, bagaimana cara menggunakan cincin ini? Dan akhirnya akar itu pun menghilang. Namun suara teriakan dari monster cangcorang itu sudah mulai mendekat. Rupanya mereka mengejar Choi ke sana dan tanpa ragu langsung mempacul Choi di arah perut. Namun Choi di sana berhasil menghindar ke belakang. Namun begitulah. Jumlah serangga itu atau cangcorang itu terlalu banyak. Dia hanya bisa meminta tolong seseorang.
tolong aku. Dan itulah yang terjadi di awal scene. Choi akhirnya dimukbang oleh para cangcorang itu. Dia di sana hanya bisa menangis, menahan rasa sakit, dan meminta untuk berhenti. Namun monster tetaplah monster, tidak mengerti apa yang dibicarakan. Mereka hanya memiliki insting, tidak bisa mati sampai inkubasi selesai. Dia mengingat hal itu, tidak bisa mati sampai inkubasi. Inkubasi apa itu? Dan begitulah yang terjadi. Choi berteriak setelah dimukbang. Tubuhnya kembali seperti semula dan dia berteriak kesakitan. Dia kaget dengan yang terjadi. Apa ini? Tubuhku, perutku kembali seperti semula. Selain itu kakiku juga yang terputus sudah kembali. Apa ini? Namun aku baru saja kembali hidup, tapi kenapa bisa? Saat dia melihat ke depan, lalu dia terkejut dengan semua keadaan. Rupanya cangcorang itu masih lapar. Saking banyaknya cangcorang itu, bahkan satu tubuh Choi saja tidak cukup untuk mengenyangkan para cangcorang itu. Choi benar-benar kaget di sana. Dia berusaha untuk lari, namun punggungnya dipacul kembali oleh salah satu capit milik cangcorang itu, dan gecerak. Cangcorang itu pun memukbang Choi kembali. Namun pemberitahuan terus muncul, tidak bisa mati sampai inkubasi selesai. Kita di sini masih belum dijelaskan ya bahwa inkubasinya itu apa gitu. Mungkin di chapter berikutnya atau episode berikutnya. Lanjut. Lalu begitulah terus menerus keadaan terus terulang. Choi kembali hidup. Kumohon seseorang tolong aku. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Sambil terus dipacul oleh para cangcorang itu di punggung. Lalu dimukbang kembali, dipacul kembali. Kakiku tolong berhenti. Sambil menahan rasa sakit, dia berkata, Hyun-chan tolong selamatkan aku, Hyun-chan. Namun seperti yang kita tahu, si Hyun-chan bangsat itu sudah melarikan diri entah kemana bersama partinya. Sementara itu di sisi Choi terus dimukbang oleh semuanya. Pemberitahuan terus muncul, tidak bisa mati sampai inkubasi selesai, tidak bisa mati sampai inkubasi selesai. Entah berapa kali di sana Choi dimukbang oleh para cangcorang itu. Melihat dari banyaknya pemberitahuan yang muncul, mungkin sekitar ratusan atau mungkin ribuan kali, dia sudah putus asa dengan semua kejadian ini. Sudah berapa lama aku terjebak di sini? Bertahun-tahun, satu dekade atau dekade? Tidak, aku tidak mungkin bisa lebih lama lagi. Mentalku sudah tidak kuat. Aku tidak diperbolehkan mati kah? Ucap Choi sambil melihat ke sisi samping. Apakah aku dikutuk hidup selamanya sebagai makanan monster? Hidupku akan menjadi selamanya menjadi makanan monster. Dia melihat sebuah pedang. Itu pedangku. Jadi selama ini itu ada di sana ya. Hyun-chan memberi pedang ini sebagai hadiah ulang tahun untukku. Ragu-ragu dia berkata, bajingan itu. Dia meninggalkanku. Sambil marah, dia melihat para cangcorang itu. Sudah aku bilang, aku tidak ingin pergi. Ke sini. Lihat akibatnya. Aku menjadi makanan monster. Tapi dia terus memaksaku untuk semua item tersembunyi ini. Bangsat, untuk mimpi buruk ini. Anjing, akan kubunuh kau Hyun-chan. Dia memutuskan untuk mengambil pedangnya dan menebas. Akhirnya beberapa cangcorang itu dia memberikan perlawanan. Monster telah dikalahkan. Kekuatan bertambah 2 kali lipat. Apa? Hanya dengan begini saja? Lalu dia tidak punya waktu untuk berpikir. Cangcorang itu masih berjumlah ribuan banyaknya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia menyiapkan kuda-kuda untuk semuanya. Aku sudah naik level semudah ini. Lalu gecerak. Beberapa cangcorang pun dipacul oleh pedang milik Choi. Monster dikalahkan. Akurasi meningkat sebanyak 1 dan tas dia pun diputusuk dari perutnya. Monster dikalahkan. Pemberitahuan terus muncul. Namun Choi pun di sisi yang sebaliknya, dia menerima banyak luka. Namun keabadiannya terus menahan dirinya untuk mati. Sekarang aku paham, jadi beginilah. Akhirnya aku mengerti cara menggunakan cincin ini, ucap Choi. Dia berteriak dengan gilanya. Baiklah, maju kalian semua para cangcorang bangsat. Dasar jelek, aku akan mencabik-cabik kalian sampai akhir. Namun di sana dia juga mengingat-ingat akan keluar dari sini dan
Hyun-chan, lihatlah sayangku, pacarku yang tercinta, kau akan mendapatkan cintaku. Tunggulah sebentar lagi. Sepertinya di sana Choi sudah mulai kehilangan akalnya dan menjadi gila karena kesakitan dan dimukbang berkali-kali oleh para cangcorang itu. Terlihat beberapa dari cangcorang itu sudah ditebas oleh Choi. Di sana Choi masih terus menebas para cangcorang itu. Dia pun dipacu lagi dari punggung sampai tembus ke perut oleh salah satu cangcorang. Choi merasa marah. Dengan hal itu dia menebas kepala cangcorang yang mempacunya. Kau sialan, kecerak, dar. Dia pun mati. Terlihat bahkan luka seperti itu tidak bisa membunuh Choi. Di sana Choi bersiap-siap dengan ronde berikutnya. Dan begitulah datanglah kalian para monster, ucap Choi. Terlihat perutnya kembali menutup. Di sana masih banyak para cangcorang itu bersiap-siap untuk memukbang kembali Choi. Ada apa? Kalian takut? Kalian takut padaku untuk melawanku? Sambil di sana tertawa, Choi dengan gilanya maju menerjang para monster itu. Setiap kali dia menebas, dia mulai menjadi gila. Kegilaannya mulai meningkat seberapa kali pun dia menebas. Akhirnya dia berpikir, ini sebenarnya lumayan menyenangkan. Jadi ini rasanya kekuatan sungguhan, sangat menakjubkan. Ya, dengan menebas berapa banyak monster dia meningkatkan kekuatannya. Aku ingin membunuh lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Baiklah kalau begitu. Pedangnya pun dilempar dan dia menggunakan bogeman. Sekarang dia menghajar para cangcorang itu. Matilah kalian. Dar, ledakan terjadi. Beberapa cangcorang langsung musnah begitu saja digeprek oleh Choi. Dan itulah terjadi. Akhirnya entah berapa waktu yang dibutuhkan, tapi pemberitahuan muncul. Santum of Eternity diselesaikan. Seluruh makhluk hidup di dungeon telah dieliminasi. Selamat kepada para pemenang. Di sana Choi dengan dinginnya dia berkata, jadi sudah selesai ya semua ini. Apakah aku bisa keluar sekarang? Anda telah naik ke rank A. Telah dikonfirmasi. Choi yang asalnya rank C sekarang menjadi rank A. Pintu pun akhirnya terbuka. Akhirnya sudah selesai. Pintu itu akhirnya terbuka. Aku pikir aku akan selamanya di sini. Ternyata para cangcorang itu ada habisnya juga. Sekarang saatnya untuk membalas para bajingan itu secara penuh. Choi yang sudah mulai gila. Dia berteriak seperti psikopat. Bagaimana? Bagaimana? Kau bisa mengunci Hyun Choi di sana? Kau menutup pintunya. Rupanya tak apa yang terjadi, tapi kelompok dan party dari Hyun Chang itu masih ada. Seseorang wanita berkata, dia itu pacarmu, kau menyuruhnya tanpa henti dan kau meninggalkannya begitu saja. Di sana Hyun Chang hanya berkata, jika kita menunggunya, kita akan semua jadi mayat. Kau juga lari mencoba bertindak, so benar. Kenapa kau berteriak ini seperti sekarang? Apa kau sudah selesai bicara? Ucap Hyun Chang. Hei, ayolah, mereka dipisahkan. Seorang harus hidup kan? Wanita di sana berkata, kau marah karena kalian berdua hanyalah sampah rengsi, bukan? Terus kenapa? Memangnya rank lebih tinggi sekarang itu penting? Serius, aku sudah muak dengan omongan kalian semua. Aku akan membicarakan ini, akan kulaporkan kalian semua setelah aku keluar dari sini, ucap wanita itu dengan marah. Yang lain pun kaget. Apa maksudnya itu? Namun di sana Hyun Chan berkata, Nara, dengarkan aku. Bagaimana kalau sekarang kau telah yang kami tinggal? Bagaimana? Apa maksudnya dengan omongan itu? Kau benar-benar berpikir Rexy sepertimu bisa keluar dari dungeon rank B ini sendirian, Hyun Chan, kau bajingan. Lalu dia pun memegang pundak Nara. Mengapa sekarang kau terlihat menakutkan? Jadi itulah maksudku. Mari kita selesaikan ini. Semua keluar dari sini dengan tenang dan santai, oke? Tidak ada yang terjadi di dungeon ini. Sejujurnya kan Choi yang terjatuh. Tadi kita hanya, namun omongan itu terhenti oleh ledakan yang ada di belakang. Dar, seseorang keluar dari pintu yang tadinya sudah disegel oleh Hyun Chan. Orang-orang di sana kaget. Bahkan Nara bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa ledakan? Semua orang masih di sini. Sesosok makhluk atau manusia muncul dari ledakan itu. Dan tentu saja itu adalah Choi. Sudah lama ya, ucap Choi sambil dia mengusap rambutnya. Baju yang tercabik, celana yang tercabik. Dia berkata seperti itu dengan dinginnya. Hyun Choi,
Dia berkata, sudah lama. Apa maksudnya perkataan itu? Tidak, yang lebih penting lagi, bagaimana dia bisa masih hidup di sana? Choi menatap mereka semua dengan dingin. Hyun Choi, kau masih hidup? Namun di sana tiba-tiba saja Hyun Chan berkata, Choi, sambil memeluknya. Dia memeluk Choi. Kau berhasil. Maafkan aku karena aku tidak kembali untukmu. Tetapi kami tidak punya pilihan. Semua ini untuk tim, ucap Hyun Chan. Sambil dengan senyuman palsunya dia berpikir begitu. Sudah kuduga dia akan berkata seperti itu. Namun di sana sisi Choi berkata, aku mengerti semuanya Hyun Chan. Terima kasih Choi. Aku selalu tahu kau orang yang baik. Kau pasti mengerti, iya kan? Sambil menatap dingin Hyun Chan, Choi berkata, ya, aku mengerti semuanya sekarang, ucap Choi. Tunggu. Pakaiannya robek, selain itu bercak darah di mana-mana. Tapi dia tidak memiliki bekas luka sama sekali. Apa yang terjadi dengannya sebenarnya? Ini agak aneh, ucap Hyun Chan. Lalu seseorang berkata, hei Choi, terima kasih karena sudah mengerti tentang itu. Aku benar-benar bersyukur kau berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Sekarang akhirnya kita bisa mengalahkan bosnya bersama-sama lagi, ya kan? Di sana Choi hanya tertawa. Hahaha. Tunggu, kalian masih belum menyelesaikannya, benarkah? Jadi kalian menungguku? Sepertinya kita jelaskan dulu ya. Sepertinya ada distorsi waktu di antara dungeon tersembunyi dan di luar itu. Terlihat jelas sekali bahwa beberapa hari atau beberapa bulan sudah terjadi di dalam dungeon tersembunyi itu karena cuacanya menjadi gelap, terus terang lagi, gelap lagi, terang lagi. Tapi yang terjadi di luar hanyalah seperti beberapa menit. Mungkin itu distorsi ruang dan waktu. Ya itu hanya setaunya saya saja ya. Lanjut. Kau berhutang pada kalian. Aku baru saja melihat sesuatu yang aneh, ucap Hyun Chan. Tapi apakah aku saja yang berlebihan? Akhirnya mereka memutuskan untuk menghadapi monster dungeon boss itu. Tidak mungkin aku meninggalkanmu di sini, ya kan? Ya, kau tahu aku merasa sangat bersalah. Kalau begitu, ayo kita hadapi monster bossnya. Mereka pun pergi untuk menghadapi monster boss di sana. Ya, mungkin itu hanya pemikiranku saja, ucap Hyun Chan. Terlihat di sana mereka sudah melihat bos monster yang berbentuk rusa yang sangat besar. Dia adalah Deer Knuckle, renyah si. Hyun Chan melihat dengan mengendap-endap untuk menebas beberapa kali bos monster tersebut. Dia berkata pada timnya, hey tim, bersiaplah semuanya, bersiaplah, oke? Ayo kita lakukan seperti biasanya. Choi akan menarik perhatiannya. Aku akan mulai bergerak, momentumnya tepat, lalu tombak dia di kepala. Oke, kalian semua siap? Choi, jangan biarkan monster itu menyerang. Bersiaplah dengan tamengmu. Akhirnya Choi pun keluar dengan tamengnya. Baiklah semuanya bersiap ke formasi. Namun sebelum omongan Hyun Chan selesai, Choi tiba-tiba saja maju dengan cepat ke arah monster boss itu. Hei tunggu, kemana dia pergi? Itu terlalu buru-buru. Dia lalu mengaktifkan kekuatan auranya untuk memancing bosnya. Dia berteriak seperti itu. Teriakannya berhasil menarik perhatian bos monster. Lalu bos monster itu pun yang sudah tertarik sangat marah dan berlari ke arah Choi. Dia terlalu banyak menarik perhatian. Apa dia gila? Maju ke belakang Hyun Choi, cepat. Dia pasti akan menahannya. Ke saat semuanya tertahan oleh Hyun Choi, kita akan habisi monster itu. Itulah yang mereka pikirkan. Tidak apa-apa, dia hanya monster rank B. Kita pernah mengenangani yang lebih parah. Semuanya bersiap. Selama Choi menahan seperti biasa, kita akan baik-baik saja, ucap Hyun Chan yang ada di sana. Namun Choi malah menghindar. Dia tidak menjadi tanker seperti biasanya. Dia melompat ke atas. Yang lain benar-benar kaget. Hah? Kenapa dia malah melompat ke atas? Hyun Choi melihat keadaan di sana. Dia melarikan diri. Ya, tunggu. Jika orang itu menghindar, maka yang berikutnya adalah itu berarti aku yang akan kecerak. Dia pun dipacul perutnya oleh monster boss itu. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang di sana kaget dengan keadaan yang terjadi. Bahkan Hyun Chan juga kaget dengan keadaan itu. Dia hanya bisa terdiam melihat semuanya. Di sana Choi yang melompat. Tiba-tiba saja dia menduduki kepala monster boss itu. Itu pasti sakit, Choi berkata seperti itu dengan dinginnya. Dengan pose seksinya, dengan wajah psikopatnya, dia berkata, aku sangat panik, jadi aku refleks menghindar, maaf ya. Kalian pasti mengerti kan, soalnya kalian juga refleks meninggalkanku, ucap Choi. Namun entah apa yang terjadi, tapi sepertinya Choi bisa mengendalikan bos monster itu. Dia menunggangi bos monster rusa itu dan maju ke arah party Hyun Chan. Hyun Choi, apa kau kehilangan akalmu?
Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Hyun-chan. Kau sedang melakukan apa? Apa kau tidak lihat? Ucap Hyun-chan. Bermain-main. Berhentilah. Jangan bermain-main. Turun ke sini. Namun di sana Choi hanya berkata, bermain-main. Apa ini terlihat seperti main-main untukmu? Sampai memperlihatkan tubuh anggota partinya yang dipacul oleh tanduk monster itu. Yang lain pun hanya terdiam. Mari kita lihat siapa yang lama bertahan, maka dialah yang paling lama menang. Lalu Choi pun mengerahkan kekuatannya untuk mengendalikan bos monster itu dan dar, kakinya menyentuh tanah. Ledakan pun terjadi. Di sana semua orang bertahan dengan sekuat tenaga. Beberapa kali mereka menahan serangan dari Choi dan monsternya. Apa yang harus kita lakukan? Ucap perempuan. Aku akan menyembuhkanmu dari belakang. Ucap Hyun-chan. Mari kita fokus saja ke tanknya. Kau akan menjadi tank, lalu aku juga punya keterampilan serangan dasar. Kita akan bunuh monster itu. Tunggu, aku belum pernah menahan monster boss sebelumnya. Itu yang kau khawatirkan sekarang? Jika tidak ada yang menahan monster bossnya, kita semua akan mati. Jika kau tidak melakukannya, maka semuanya akan segera menjadi sia-sia. Dengarkan aku, ucap Hyun-chan. Aku pemimpinnya di sini, jadi turuti saja permintaanku. Lalu aku akan mendukungmu. Cukup ngetank saja dengan benar. Kau jadi tank, lalu aku akan menebasnya. Itulah rencananya. Kita pasti akan keluar dari sini. Terlihat monster boss itu rupanya sangat besar. Dan di sana Choi berkata, apa pembicaraan sekalian sudah selesai? Kalau begitu, ayo kita mulai lagi. Akhirnya perempuan itu pun bersiap-siap untuk menjadi tanker. Dia hanya rank C, tapi bagaimana dia bisa mengendalikan bos rank B? Apa yang terjadi? Tahan itu, ucap Hyun-chan. Dia berteriak. Perempuan itu pun sekuat tenaga menahan. Dia mengeluarkan auranya. Aura Blast Shield. Mencoba menahannya. Hyun-chan berkata, kau berhasil menahannya. Namun saat pemikiran itu terjadi, perempuan itu pun ya begitulah ya, tidak ada apa-apanya di hadapan monster boss, dan dia pun terlempar dan mengalami patah tulang, mungkin sedikit keseleo mungkin ya. Di sana Hyun-chan hanya berkata, ada apa-apaan dengan orang ini, tapi semuanya. Namun di sisi yang lain Choi berkata, kenapa monster boss ini kan menjadi sangat kuat? Bukannya dia ini hanya rank C atau rank B? Lalu terlihat Dirk Knuckle menjadi rank A. Kekuatannya bertambah, intelijensinya juga bertambah, semuanya menjadi bertambah. Bukannya rank C, kenapa menjadi tiba-tiba rank A? Ucap Hyun-chan, ucap Choi maksudnya. Ternyata pemberitahuan muncul, buff status Blessing of Teeth. Disensor, tidak tahu apa itu. Dari sananya, apa-apaan ini? Dia menerima blessing dari seseorang. Apakah ini kekuatan dari cincin ini? The Ring of the Parasite. Ini adalah efek dari item tersembunyi yang kupunya. Lalu siapa yang peduli? Pertama ayo bunuh dan cari tahu nanti, ucap Choi. Hyun-chan di sana mencoba untuk melarikan diri, namun hentakan kaki monster boss itu benar-benar sangat luar biasa. Hyun-chan yang tidak berdaya, kau masih tidak mau mengalah ya? Di sana Hyun-chan berkata, Choi, apa? Melihat betapa mudahnya kau menangani itu, dapat dipastikan kau dapat mendapatkan item tersembunyi dari dungeon itu, bukan? Dalam pikirannya dia berpikir begitu. Itu juga mungkin alasan mengapa statusmu berubah sekarang. Tiba-tiba saja terdengar, aku minta maaf, Hyun Choi. Lalu Hyun-chan sebenarnya di sana sedang terduduk dan meminta maaf kepada Choi. Maaf untuk apa? Karena melarikan diri dan meninggalkanmu, ucap Choi, dan karena menutup pintu, dan juga karena memaksamu untuk mengerti, dan karena semuanya, aku mengacaukan semuanya. Aku minta maaf, Hyun-chan, ini adalah masalahku. Apa kau beneran gak tahu kenapa aku marah? Ucap Choi. Ini adalah salahku. Apa kau tidak tahu kenapa aku marah? Ucap Choi. Yang terdengar seperti itu, Hyun-chan melihat ke arah Choi. Memangnya kenapa kau marah? Aku marah hanya karena satu hal, ucap Choi. Bisakah kau beritahu aku apa itu? Jika aku bisa melakukan itu, apa kau tidak akan marah lagi? Ucap Choi yang menyesal. Keberadaanmu lah masalahnya. Aku marah karena keberadaanmu, ucap Choi. Hahaha, dasar kau bajingan. Bersiaplah. Dan dia pun digeprek oleh monster boss itu. Tertawa terbahak-bahak Choi melihat kejadian itu. Aku hampir lupa, masih ada satu orang lagi ya. Melihat satu orang yang tersisa. Ini adalah si Nara.
Haruskah aku membiarkanmu hidup? Tunggu, tunggu, ampuni aku, ucap Nara. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang dengarkan aku. Ya tentu saja, ucap Nara. Aku mengampunimu karena kau satu-satunya orang yang mencoba menahan pintu untuk ditutup. Jangan lupakan kemanusiaan kita, oke? Ya baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Satu hal lagi, ucap Choi. Jika kau mengatakan sesuatu yang bodoh, maka kecrak sambil berbalik. Dia menebas monster boss itu dan membelah monster boss itu menjadi dua. Aku akan memahaminya dan kuharap kau juga akan memahami apa yang terjadi di sini. Ya baiklah, aku akan mengerti apa yang kau maksud, ucap Nara. Bagus, sekarang kita berdua adalah di tim yang sama. Jika kau mengkhianatiku, maka kau akan mati, ucap Choi. Tentu saja, kalau begitu ayo kita pergi. Oh ya benar juga, kita harus mengambil mana stone-nya, ya kan? Akhirnya mereka pun mengambil mana stone-nya. Sementara itu di luar gate, orang-orang sedang berkumpul. Melihat mereka berdua keluar dari gate sambil babak belur. Ini adalah Hanshin Guild Dungeon Management Team. Lalu mereka berkata, permisi, apa yang terjadi pada yang lainnya? Lihat sekarang dia menangis, apakah tidak tahu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Kami sudah sedikit kesusahan, jadi tolong tinggalkan kami. Batu namanya akan masuk ke guild. Baiklah, lalu 3 rank B mati dan 2 rank C keluar hidup-hidup. Seseorang mencela begitu. Dan itu dari dungeon rank C lagi. Apa yang terjadi? Hoi, Hyun Choi, Sim Nara. Apa yang terjadi di sana? Jelaskan padaku, ucap seseorang di sana yang rupanya Hansil Guildmaster. Dia adalah Background, paman dari An Hyun Chan, orang yang tadi digeprek oleh monster boss yang terakhir. Setelah dijelaskan, dia berkata, apa? Mengapa penting bahwa rank Dare itu kena naik? Kenapa? Maksudnya bos itu tiba-tiba naik menjadi rank A? Itu maksudmu? Kau pikir kami akan percaya? Tugasmu adalah membantu para penyerang, bahkan kau tidak bisa melakukannya dengan benar, ucap si ketua guild. Namun di sana Choi hanya menguap. Ya, berapa lama lagi ini harus berakhir? Di sana Choi lah yang lainnya dan membawa kita dalam situasi ini. Jika mereka mengetahui seorang terbunuh di dalam, mereka berdua pasti akan mati. Kita juga pasti akan mati. Namun si bos berkata, kenapa harus Hyun Chan yang mati? Apa yang harus kukatakan pada ayahnya? Sial. Si paman berkata, kenapa harus Hyun Chan yang mati? Sekarang apa yang harus kukatakan pada ayahnya? Perusahaan ini sudah dalam kondisi yang sangat buruk kini. Namun di sana Choi hanya melihat itu dengan sinis. Dia berkata, kau bilang kau tidak memiliki uang, tapi kau memiliki uang banyak dan barang mewah sekali, bukan? Kenapa kau bilang begitu? Pakaian berasal dari brand terkenal, mobil yang kau tunjukkan seharga ratusan juta. Kami membahayakan nyawa kami dan kami mendapatkan upah di bawah minimum. Tapi guild leader kita masih sibuk menghambur-hamburkan uang. Namun ya terdengar ucapan Choi pada karyawan yang lain. Hyun Choi, apa-apaan ini? Semua dia akan begitu tiba-tiba. Biasanya dia hanya mengomel di belakang Hyun Chan, tapi sekarang dia seperti kriminal dan mengatakan apapun yang dia mau, ucap si paman. Pokoknya kalian semua harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Di sana Nara berkata, apa? Jangan pernah berpikir untuk beristirahat untuk sementara. Temukan dungeon dan masuki besok. Good leader, kami kelelahan dan ini terlalu kelewatan bagi kami. Diam, ucap si paman. Sudah ada yang meninggal dan bersyukurlah hanya ini yang akan kulakukan. Jumlah hunter sedikit, sekarang terjadi hal seperti ini. Guild akhirnya mulai tenang, tapi sekarang bagaimana cara aku menemukan hunter tanpa Hyun Chan? Dia menyalakan sebatang udud. Sialan si berentek Hyun Choi itu. Dia harus mati daripada pacarnya. Namun setidaknya masih ada rank C yang tersisa, jadi memungkinkan untuk memanfaatkannya. Namun dari belakang dia di kickback. Aduh. Yang lain pun kaget dengan apa yang dilakukan Choi. Itu gila, apa yang kau lakukan Choi? Hahaha. Mengenai target ya. Choi, berhenti. Tolong seseorang. Apa yang kau lakukan? Jangan bertingkah, ucap Choi. Dasar bayi, bajingan kau. Hyun Choi, apa-apa maksudmu? Uangmu menipis dan hunter sedang langka. Kenapa kau tidak masuk ke dungeon sendiri jika kau berpikir begitu? Tapi itu menakutkan dan kau membencinya, bukan? Aku tahu apa maksudmu. Choi, kau sudah gila. Hyun Chan pergi untuk menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Jadi, apakah yang terjadi? Namun di sana, apa maksudmu? Apa kau sudah gila? Dasar lawak, tidak heran kalian adalah keluarga. Kau, lalu si Hyun Chon, apa yang terjadi? Bahkan sifat kalian sama. Benar-benar berantakan keluarga kalian ini.
Aku tertawa terlalu keras ya, tapi ya memang aku sudah gila karena tidak mati di tempat keponakanmu yang berharga itu. Apa maksudmu omong kosong macam apa itu, ucap paman? Aku serius dasar bodoh, ini bukan omong kosong, ucap Choi. Jadi aku sudah selesai dengan Hyun Chan, jadi jangan pernah mengungkitnya lagi, oke? Aku sudah selesai, kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, ucap Choi. Juga aku akan keluar dari guild. Apa? Jika kau pergi juga guild ini akan siapa yang peduli, ucap Choi. Memangnya aku peduli dengan hal itu? Kau harus memperlakukanku lebih baik saat aku masih ada di sini jika kau membutuhkanku. Kau ingin pukulan lagi, tapi tunggu, baiklah. Oh ya juga, satu lagi ini. Lalu Choi pun memberikan uang 50.000. Tidak banyak, namun ini adalah kado bela sungkawa untuk Hyun Chan. Sialan, tolong jaga perjalanan terakhirnya. Si paman hanya bisa menggeram kesal. Aku sangat lelah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai sekarang mereka berdua keluar akhirnya dari guild itu. Leader itu adalah non akan, bahkan dia akan baik-baik saja. Dia baik-baik saja lalu meledak. Begitu saja, kita pun dipindahkan scene beberapa saat kemudian. Choi yang sudah ganti baju, dia berkata, jadi kau punya baju seperti ini ya? Kelihatannya keren, aku akan mulai mengenakan pakaian seperti ini mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, ucap Nara, apa maksudmu? Hyun Chan tidak menyukainya. Hah? Apa yang kau bicarakan? Dia kan sudah mati. Oh iya benar juga ya, dia kan sudah mati. Choi sepertinya benar-benar sudah menjadi gila pada dasar yang ini ya. Dia lalu tertawa terbahak-bahak, benar juga, akulah yang membunuhnya. Hyun Chan sialan, itu benar-benar aku yang membunuhnya. Di sana Nara benar-benar ketakutan saat melihat Choi. Dia benar-benar gila, dia membuatku takut hanya sekali lihat dia seperti itu, ucap Nara. Nara berkata, bukannya kau punya rumah, kenapa kau malah diam di sini? Nara, ucap Choi, apa bisakah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Aku tinggal bersama Hyun Chan sebelumnya, jadi aku tidak ingin kembali ke tempat itu. Hah? Aku takut bilang tidak, tapi dia pasti akan membunuhku jika aku bilang tidak. Baiklah, hanya sementara. Ah betul, beneran. Terima kasih Nara. Lagi pula Choi, aku telah meninggalkan guild. Aku merasa tidak nyaman untuk bertahan. Jadi apa yang akan kau lakukan mulai dari sekarang, ucap Nara? Apakah kau sudah menemukan guild dalam pikiranmu yang akan kau masuki? Namun di sana Choi berkata, tidak ada. Lalu bagaimana dengan biaya hidupmu? Ada 20 juta di akunku, jadi aku akan mengaturnya, entah bagaimana caranya. Hanya 20 juta, sangat sedikit. Hyun Chan memamerkan kemana-mana bahwa dia membayar uang dan sewa biaya hidupmu, tapi ya dia bayar sewa, kami berbagi semuanya kok. Apa maksudmu? Dia membayar sewa uang rumahku. Jadi begitu ya, dia berbohong tentang hal seperti itu. Si Hyun Chan sialan, itu benar-benar omong kosong. Tapi tunggu sebentar, kenapa dia tidak punya rencana sama sekali, ucap Nara. Jika seperti ini, dia akan tetap menetap bertempat di tempatku. Itu tidak boleh terjadi. Jadi apa yang akan kau lakukan, Choi? Menemukan rumah, mendapatkan pekerjaan, apa yang akan kau lakukan sebenarnya? Namun di sana Choi berkata, saat ini aku tidak ingin melakukan apapun. Aku sudah mencapai apa yang kuinginkan. Jadi sekarang aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang sudah kau capai? Memangnya kau ini mau melakukan apa sebelumnya? Aku menemukan kalian semua dan membunuh kalian semua. Itulah yang kau inginkan. Jadi begitu ya, makasih telah mengampuniku, ucap Nara. Reaksi itu lucu sekali Nara, ucap Choi. Apakah kau lapar? Ya, aku lapar. Kalau dipikir-pikir lagi, kita belum makan sepanjang hari. Apa kau punya makanan seperti ayam goreng atau jokbal semacamnya? Aku tidak tahu yang mana saja. Aku minta tolong buatkan aku sesuatu. Hyun Chan tidak mengizinkanku makan pada jam seperti ini. Dia bilang nanti berantakanku naik. Dasar Hyun Chan sialan, brengsek gila itu. Bagus dia sudah mati. Namun di sana Choi berkata, kenapa kau tiba-tiba sangat marah? Tak ada orang yang menyukainya, si Hyun Chan brengsek itu. Kau orang yang pertama marah atas namaku. Terima kasih Nara. Ya bodo amat lah. Pokoknya aku akan pesan saja. Mereka semua mengatakan dia ini gila, tapi ayo kita pesan ayam saja kalau begitu. Akhirnya tidak, mari kita jokbal saja. Akhirnya mereka memesan jokbal, makan sampai malam dan kenyang lalu tidur. Di sana Choi masih memikirkan apa yang terjadi hari ini. Mengenai apa yang ingin kulakukan, sudah lama sekali aku memikirkan hal ini. Untuk saat ini aku tidak ingin masuk ke dungeon lagi, ucap Choi. Tidak ingin menjadi beban dari guild, aku hanya ingin beristirahat, hidup dengan nyaman, dengan melakukan pekerjaan kecil di sana sini. Aku rasa itu hal yang bagus.
Namun saat itu terjadi sesuatu. Coy merasakan sesuatu yang seperti mimpi. Namun apakah itu benar-benar mimpi? Coy terbangun sambil terengah-engah. Dia berkata, apa yang terjadi? Apa itu barusan? Sepertinya ada sesuatu. Ada sesuatu di dalam perutku. Sambil memegang perutnya dia berkata, rasanya seperti ada sesuatu di dalam perutku. Apa ini karena cincin ini alasannya? Aku benar mengalami hal aneh karena cincin ini. Mungkin untuk sekarang lebih baik cincin ini kulepas dulu. Dia mencoba melepaskannya, namun cincin parasit X sekali dipakai tidak bisa dilepaskan. Begitulah pemberitahuan muncul. Tapi jika memang benar, aku berpikir bahwa tidak mustahil untuk melepaskannya. Mencoba sekali lagi, namanya juga aneh, cincin parasit. Ayo kita lepas, aku akan tetap melepaskannya. Dan begitulah saat dia mencoba melepaskan cincin itu dari tangannya. Perutnya merasa kesakitan. Entah apa yang terjadi dengan perutnya, tapi rasanya seperti tertusuk-tusuk. Ucap Coy, benda apa ini? Apa artinya aku benar-benar tidak bisa melepas cincin ini? Terlihat pemberitahuan, cincin parasit X mempengaruhi hidup pengguna. Meregenerasi pengguna tidak bisa mati sampai penetasan selesai. Itulah inkubasi ya maksudnya kalau di episode sebelumnya. Tunggu dulu sampai penetasan selesai. Aku pernah lihat ini sebelumnya di film-film. Aku pernah melihat ini di dungeon, tapi apanya yang akan menetas? Sambil membayangkan sesuatu keluar dari perutnya. Apa makhluk cengcorang itu yang akan menetas dari tubuhku? Benda ini menyelamatkan hidupku, tetapi bukan berarti aku bisa santai begitu saja, ucap Coy. Sambil melihat cincin itu dia berpikir, pertama-tama aku harus mencari tahu item apa ini. Lalu, jika dunia tahu keberadaan item tingkat X ini, pasti akan merepotkan. Sepertinya aku harus melakukan pekerjaan secara ilegal. Baiklah kalau begitu, tanpa terasa pagi pun caang. Di sana, Coy bangun dari tidurnya. Ini masih belum berakhir. Lalu Coy pun pergi ke tempat. Mengapa kau tiba-tiba pergi ke rumah sakit? Perutku sakit, ucap Coy. Tidak ada yang aneh kok. Dan aku ingin tinggal bersamamu. Ngomong-ngomong, apa maksudmu? Tidak, tentu saja jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh? Aku akan bayar sewa. Walau begitu, tetap saja tidak. Kalau terlalu kecil tempat tinggal, lebih baik kita tinggal saja ke tempat yang lebih besar. Pindah ke tempat yang lebih besar, apa maksudnya itu? Tapi tidak. Itu memang menggoda sih, tapi jawabanku tetap tidak, ucap Nara. Kalau begitu matilah. Kau membicara seperti itu. Kalau begitu kau mau meninggal bersamaku? Apa maksudmu? Tentu saja tidak. Jawabannya terus tidak. Tunggu sampai aku mengumpulkan cukup uang. Setelah itu aku pergi. Aku tidak mau ke rumah Yunchan lagi. Kau tahu kan? Ya, akhirnya Nara pun kalah. Ada benarnya. Jadi, ayo kita gabungkan uang kita. Tapi bagaimana kau akan mengumpulkan uang? Kan kita kemarin keluar dari guild. Mungkin saja ada kerja part-time di suatu tempat. Apa kau bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu? Atau mungkin aku akan ikut dog fighting saja. Dog fighting? Apa kau sudah gila? Kenapa kau ingin ke sana? Ucap Nara. Aku ingin membantumu menghasilkan uang. Percayalah padaku. Dog fight. Kita akan dijelaskan tentang dog fighting. Itu adalah semacam pertarungan bebas dan ilegal. Biasanya itu pertarungan jalanan, tapi dog fighting di sini menggunakan arena. Orang-orang bertaruh pada dasarnya. Bukan berarti pertarungan antar anjing atau semacamnya, melainkan tentang pertarungan yang menempatkan orang awakan rese atau di bawahnya. Lalu untuk saling bertarung, itulah yang merupakan dog fighting. Ini merupakan pertarungan ilegal, di mana orang-orang yang menang bertaruh mendapatkan uang yang kalah. Tunggu sebentar, kau bukan rengsek kan? Bukankah penipuan jika kau menyembunyikan rankmu? Itu tidak masalah, lisensi hunterku kan rengsek, tertulis begitu. Pertarungannya juga kan ilegal, siapa yang peduli? Bohong sedikit akan menjadi hal yang tambah buruk, tahu? Tapi iya sih, iya benar juga, ucap Nara. Tapi entahlah ya, jika DVD naik maka kita akan mendapatkan uang yang banyak. Itu kan maksudmu, ucap Nara. Hahaha, ucap Coy. Akhirnya kau mengerti juga, kita sekarang akhirnya sefrekuensi ya. Mereka pun sampai di tempat dog fighting ya, yang sebuah gedung tua. Terlihat seperti toko kelontong. Saudaraku memberitahuku tentang ini beberapa waktu yang lalu. Hah? Kau punya saudara? Ucap Nara. Tunggu, bagaimana jika bukan ini tempatnya? Namun Coy tidak peduli. Coy masuk ke dalamnya. Dia berkata, Assalamualaikum nenek. Ya, apa kau mencari sesuatu? Ya, aku memang sedang mencari sesuatu, ucap Coy. Kau sedang cari apa? Sambil memperlihatkan kartu hunternya.
begitu ya kau Rengse terus dan yang lainnya. Ada banyak orang sepertimu, jangan terlalu sombong. Pergi dan bergabunglah dengan guild. Di sini bukan tempatnya. Aku kemarin keluar dari guild, ucap Choi. Kalau begitu, rank saya lebih mudah untuk diterima daripada rank D atau E. Aku hanya beristirahat sebentar. Aku sudah muak dengan itu, ucap Choi. Terus apa yang kau muakan? Kau hanya manja dan tidak menyadari betapa hebatnya dirimu, ucap si nenek. Di sana, Choi hanya menatap nenek itu. Hah? Apa maksudnya tatapan itu? Kau sudah membunuh orang, iya kan? Ucap nenek. Aku penasaran mengapa gadis biasa sepertimu datang kemari. Namun di sana Choi langsung mengubah sikapnya. Hahaha, apa-apaan mbak ini? Kenapa kau bicara menakutkan seperti itu? Aku tidak melakukannya. Tadi kau bilang aku nenek, sekarang aku mbak. Pulanglah sana, kau datang ke tempat yang salah, ucap si nenek. Bagaimana aku bisa membiarkan aku masuk, ucap Choi. Ke sana. Namun di sana nenek itu hanya menunjukkan bibirnya. Shh, dia berkata seperti itu. Bolehkah aku membayar dengan kartu? Cih, kata si nenek. Lain kali pastikan kau bawa uang cash di sini. Jarang ada yang pakai kartu karena semuanya ilegal. Ya baiklah. Langsung saja ke lorong ini. Ikuti jalannya dan kau akan sampai. Choi dan Nara masuk ke sana. Bukankah itu agak terlalu mahal? Masuknya saja 1 juta. Memangnya uang kita masih cukup? Bukan masalah besar. Kita akan mendapatkan banyak uang. Mereka pun sampai di tempat pertarungan. Terlihat beberapa orang sedang bertarung. Apa-apaan ini, semuanya menggunakan duit cash. Seharusnya aku bawa juga. Namun di sana Choi melihat kemana dia. Kemana si Nara itu? Awalnya dia sangat takut, tapi dia serius ya ingin bertaruh. Tunggu, dia bawa uang cash. Dia saat itu punya banyak uang cash, tapi dia tidak membayarku masuk. Sialan, mengapa kau mengatapku seperti itu? Apa aku melakukan yang salah, ucap Nara. Saat aku bayar tadi masuk, kau diam saja. Terus, makasih deh, aku jadi habis 1 juta. Ayolah, siapa yang membawa uang ekstra untuknya disisihkan? Kau punya uang deposit, ya kan? Ucap Choi. Namun mereka malah bertengkar. Aku tidak punya uang, aku ini miskin. Ini uang satu-satunya buat bayar kosan. Namun di sana seseorang berkata, mencela pertarungan mereka. Apa ini pertama kalinya kalian kesini? Terlihatlah sesosok pria tampan ada di sana. Boleh aku duduk di sebelahmu, ucap pria itu. Oh iya, silahkan saja, ucap Choi. Mengiyakan. Kau menjagokan siapa? Dessert atau si yang akan menang? Aku tidak bertarung, aku akan ikut bertarung. Bagaimana denganmu, ucap Choi? Seharusnya kau pilih seorang yang benar-benar kuat. Contohnya seperti seseorang sepertimu, iya kan? Bajingan ini, apa dia memeriksa rankku? Biasanya orang bertaruh pada laki-laki. Sepertinya kau tidak terlalu terpengaruh, biasa ya. Saat dia mencoba memeriksa ranknya, tidak terlihat ranknya seperti apa. Semuanya tidak terlihat. Kekuatan, kecerdasan, stamina, kelencahannya pun tidak diperlihatkan. Apa-apaan ini, kemampuan inspeksiku tidak berfungsi. Hanya ada satu hal yang berarti yang menunjukkan hal ini. Sekarang rankku adalah A. Itu artinya dia setara atau lebih tinggi dariku. Kenapa hunter rank dengan A atau lebih tinggi datang ke tempat seperti ini, ucap Choi. Kau tahu kan level peserta di sini dibatasi hanya sampai rank C, ucap pria itu. Lalu kenapa kau ikut berpartisipasi? Tidak mungkin mereka tidak memeriksa lisensi hunter. Apa kau peserta ilegal? Kau justru mencurigakan, diam-diam melihat rank orang lain. Apa maksudmu? Kenapa kau tidak urus saja urusanmu sendiri dan nikmati pertandingannya, ucap Choi yang tidak terima dengan omongan pria itu. Namun di sana Nara berkata, kami punya lisensi hunter, permisi. Tentu saja kalian punya. Kalau mabuk nikmati saja pertandingannya dengan tenang, ucap Choi. Ayolah, jangan cari ribut dengan orang sembarangan. Tuan, siapa yang kau maksud? Dia itu adalah tepat di sebelahmu. Di sebelahmu dia mabuk, lihat saja hidungnya merah begitu kan, iya kan? Apa jelas-jelas dia itu, apa masalahmu? Dia itu jelas-jelas seumuran dengan kita. Kenapa kau memanggilnya Tuan? Selain itu, dia itu adalah pria botak, ucap Nara. Hah? Pria botak? Sebenarnya kau ini ngomong apa? Dia ini seumuran dengan kita. Mereka terus bertengkar dengan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Di sana pria itu hanya tertawa. Hahaha, kau orang yang bicara dengan biasa-biasa saja dan lumayan sakit hati. Di sana Choi berkata, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Apa dia pakai item khusus untuk menyembunyikan kekuatannya? Itukah yang terjadi? Identitasnya juga berubah. Namun teng, suara pertandingan antara master dan master terjadi. Dessert dan Desi akan bertarung. Akhirnya dimulai, ucap Nara sambil excited melihat pertarungan yang akan terjadi. Namun di sana pria itu hanya berkata, Tuan, kalau kau mau diusir, tolong
Jangan lakukan hal yang tidak-tidak. Tonton saja pertandingannya dengan tenang. Uangku sedang dipertaruhkan di sini. Iya, iya, baiklah, baiklah, ucap pria itu. Tempat ini memang kebanyakan diisi oleh orang biasa atau hunter yang rendah. Kalau rankmu terlalu rendah, wajahnya pun tidak bisa kau kenali. Siapa yang menurutmu akan menang? Ucap Nada bertanya pada Choi. Rank adalah segalanya, bukan? Ucap Choi. Kalau begitu aku bertaruh pada si Rank D saja. Itu benar. Akhirnya mereka pun adu pukulan. Terlihat pertarungan itu lumayan ringas ya. Pukulan, kuncian, semuanya sudah dilakukan. Ini benar-benar seperti tawuran sungguhan, ucap Choi. Bahkan seseorang menggigit tangan dari lawannya. Dia mengasah giginya, dia pasti menang, ucap pria itu. Apa? Jangan asal bicara, ucap Nara. Serius deh, berhenti menyangka kenyataan. Lihat orang itu. Rank E itu masih curang habis-habisan. Rank D itu pasti kalah, bukan? Apa maksud kalian? Kalian tidak lihat kombinasi sampai 300 kali? Dia akan membalas balik, kau tahu. Dan teng, begitulah. Si Rank D dikalahkan oleh Hunter Rank E. Master of Desert menang. Dan begitulah uangku. 300 uangku. Tidak. Ya kan, seharusnya tadi kau mendengarkanku. Tidak, ucap Nara yang kehilangan uangnya karena berjudi. Pertandingannya sangat lucu, ucap Choi. Apa maksudmu? Kenapa kau tertawa? Apa kau tahu orang D itu akan menang? Kenapa kau tidak bilang? Lalu bagaimana dengan uangku? Lalu Choi berkata, hei, apa maksud pernikahan itu? Perlakuanmu ini? Maaf, Nara yang sadar. Sepertinya aku tadi terlalu excited, jadi aku kehilangan akal. Ngomong-ngomong, kapan kau akan bertarung? Kau bilang akan menjagokanku, bukan? Namun di sana Choi berkata, tidak jadi, aku berubah pikiran. Aku tidak akan bertarung sekarang. Apa maksudmu? Hei, kamu kemana? Katanya kamu mau membantu dapat uang. Bersyukurlah aku tidak mencekikmu lebih keras, ucap Choi dalam hatinya. Menggunakan barang seperti itu hanya untuk menyembunyikan identitas, itu artinya dia seorang kriminal. Sambil melihat pria yang barusan mengobrol dengan mereka, lalu dia memanggilnya, hei kau, apa kau menyerah itu pertandingan? Ternyata kau masih punya hati nurani juga ya. Ya, gara-gara dirimu aku gagal dapat uang, jadi kau harus tanggung jawab. Namun pria itu berkata, apa-apaan itu? Kenapa juga harus aku tanggung jawab? Jangan membuat rank sebagus itu menjadi sia-sia di sini. Lebih baik kau bergabung dengan guild atau semacamnya. Kau bisa mendapat banyak uang di sana, ya kan? Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini sampai menggunakan item ilegal? Ini cuma hobi saja. Aku bahkan pura-pura tidak sadar kau menipu. Sekarang bagaimana dengan kita? Aku butuh akses ke jalur distribusi yang kau tahu itu. Kau dapat item itu dari mana? Sambil bertanya pada pria itu. Kenapa? Apa kau berniat jadi kriminal juga? Sayang sekali, aku tidak akan memberitahumu, ucap pria itu. Cih, pelit sekali, ucap Choi. Namun tiba-tiba saja sebuah terjadi. Hei, jangan bergerak. Ini adalah penggerebekan judi ilegal di sini. Semuanya akan ditangkap. Tangkap semuanya, ucap para polisi di sana. Kalau sampai tertangkap bisa repot, jadi lebih baik kita pergi saja. Namun pergi kemana? Ucap Choi. Apa yang kau lakukan? Ucap pria itu. Bawa aku ke sana, ke tempat kau mendapatkan item ilegal itu, atau kau ikut bersamaku ditangkap di sini sekarang juga. Pilihlah. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Namun di sana para polisi sudah menemukannya. Hei, di sebelah sana, tangkap dia. Cih, petugas, tangkap orang ini. Lalu Choi berkata, iya tangkap, terima kasih Nona atas informasinya. Yang benar saja, ucap Choi. Lalu Choi pun dan pria itu pergi dengan meledakkan dinding di sana. Mereka berdua pergi keluar. Lalu Choi yang berada di belakang pria itu sambil melihat pria itu berlari. Kini dia yakin dengan kemampuan pria ini yang bukan hunter biasa. Apa tidak apa-apa merusak bangunan? Ya, lari saja dan ikuti aku, ucap Choi. Apa yang akan kau lakukan di sana? Apa kau benar-benar berencana untuk menjadi seorang kriminal? Tidak, aku cuma item ini dinilai saja. Aku punya item untuk dinilai. Kalau ada barang yang berguna, mungkin aku akan membelinya. Memangnya apa rankmu, ucap Choi. Kalau kau penasaran, kenapa kau tidak lihat sendiri? Maaf, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Kalau itu mengganggumu, naikkan lagi rankmu. Kau membuat hal ini menjadi mudah ya. Tapi sepertinya rankmu sangat tinggi. Akhirnya mereka pun kelelahan. Sial, dia cepat sekali. Jelas dia bukan rank A. Apa mungkin dia rank S? Tapi apa benar ada rank S di sini? Seberapa jauh lagi kita akan pergi, ucap Choi. Namun pria itu berkata, kita sudah sampai. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah tebing. Apa maksudmu di sini? Ini kan tembok.
Ini hanya tembok yang kau lihat, tapi lihatlah di tanganku ini adalah sebuah pintu masuk. Jangan pernah menyebut namaku saat kita di dalam. Aku tidak mengenalmu, pastikan juga saat kita tidak membuat kekacauan di sana. Kau mungkin satu-satunya hunter yang tidak mengenalku. Kim Dongjo. Namaku adalah Kim Dongjo. Sepertinya kita di umur yang sama. Jadi baiklah, lebih baik kita tidak usah bersikap sopan dan memanggil satu sama lain. Baiklah, ucap Choi. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Aku 26, ucap Kim Dongjo. Kalau begitu kita seumuran. Lalu Kim berkata, saya senang bertemu denganmu. Akhirnya mereka pun masuk. Rupanya di dalam gua itu terdapat seperti pasar gelap. Ada di sana, semua orang berjual beli ada di sana. Aku tidak percaya ada tempat seperti ini di dalam gua. Mereka benar-benar membuat segalanya di sini. Siapa yang menggali gua semacam ini ya, ucap Choi. Para hunter-hunter juga mengerjakan hal-hal semacam ini, kau tahu. Orang dengan catatan kriminal mengalami awaken sebagai hunter atau mereka yang melakukan kejahatan awakening cenderung berakhir di tempat seperti ini. Dulu aku sering berkeliling ke sini. Aku tahu kau mantan penjahat, tapi kalau begitu kau ini apa? Orang sepertimu apa mungkin menjalankan sebuah guild? Aku hanya bergabung dengan sebuah guild. Guild yang mana? Rahasia, ucap Kim. Lalu akhirnya mereka pun sampai ke tempat penilaian barang. Di sana seseorang melihat dan menilai cincin itu, namun dia berkata, ini aneh, aku tidak bisa melihat apapun. Nona, di mana kau mendapatkan benda ini? Aku menemukannya di dalam dungeon, ucap Choi. Ini adalah item yang terikat dengan dauku lalu tidak mau lepas dari jariku. Tidak peduli siapapun seharusnya bisa dilepaskan. Tidak bisa, itu sebabnya aku datang kemari, ucap Choi. Apa benar tidak bisa melepas ini? Ini pertama kalinya aku melihat kasus seperti ini, ucap si nenek. Jadi bahkan itu kau juga tidak tahu ya? Apa kau keberatan kalau aku mencoba melepaskannya? Tidak, silakan saja, itu tidak masalah, ucap Choi. Namun saat cincin itu berasa dilepaskan, Choi seperti biasa mengalami sakit di perutnya. Ya, sakit bangsat. Itu maaf, ucap nenek itu terkejut. Rasanya sakit saat aku mencoba melepaskannya dan terakhir kali juga seperti itu, ucap Choi. Ini item yang aneh, ucap nenek. Sepertinya aku tidak bisa menilai item ini. Tapi izinkan aku bertanya, apa nama item ini? Nama item ya? Itu hanya muncul tidak diketahui. Sebenarnya Choi tidak memberitahu nama itemnya. Aku belum boleh mengungkapkannya, ucap Choi. Ya kalau begitu maaf, aku tidak bisa menilainya. Aku tidak akan mengambil spesial pun. Ya begitu ya, baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan pergi saja dari sini, ucap Choi. Namun perhatian Choi dihentikan oleh sebuah anting yang dipajang di sana. Shadow Earring menyembunyikan status pengguna, namun tidak berfungsi terhadap orang dengan peringkat yang lebih tinggi. Menyembunyikan statusku, apa ini? Kalau mau aku memiliki ini, bahkan seorang rank S tidak bisa melihat rankku. Benar kan? Berapa item ini, ucap Choi? 300. Item ini mungkin tidak begitu berguna untuk seorang dengan rank rendah sepertimu. Apa kau yakin mau beli item ini, ucap nenek? Ya tentu saja, bisa bayar pakai kartu kan? Tidak bisa. Apa kau ini? Kau kira ini mall apa? Lalu di sana pria itu berkata, kemari aku saja yang bayar. Akhirnya pria itu pun membelikan anting untuk Choi. Choi pun memakai anting itu. Dia akhirnya melanjutkan perjalanannya. Apa sekarang kau bisa melihat rankku? Tidak, karena kau itu rank A, jadi emangnya berguna buat apa anting itu? Ya ini lumayan berguna rank S atau untuk yang lebih tinggi. Aku juga tidak akan berhubungan dengan mereka. Kenapa? Tidak mungkin saja itu akan terjadi, bukan? Ucap Kim. Item semacam ini simpan saja sampai kau perlu menyembunyikannya. Tapi kau mau menyembunyikan rankmu. Sebenarnya kau ini mau melakukan apa? Namun di sana Choi yang tiba-tiba saja mengalihkan perhatiannya. Hei, lihat ini. Keren sekali, ini keren, lihat ini. Kim di sana hanya melihat Choi dengan sinis. Haruskah aku mencoba menemukan penilai yang lain, ucap Choi. Tidak, aku kalau ada sampai rumor yang menyebar, aku akan menyusahkan bagi diriku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya. Apa memang tidak ada cara lain ya? Namun di sana itu dia. Sebuah dungeon tersembunyi. Kalau aku kembali ke dungeon itu mungkin akan mendapat petunjuk, ya kan? Hanya ada 11 dungeon tersembunyi yang pernah muncul di seluruh dunia. Satu di antaranya ditemukan di Korea, dan 2 dari antara mereka pernah muncul lebih dari 1 kali. Dungeon tersembunyi tidak menghilang setelah mereka dibersihkan, tapi mereka melakukan riset. Itu artinya hidden dungeon atau dungeon tersembunyi yang akan kutemukan pasti juga melakukan riset di tempat lain. Aku akan memeriksa dungeon sebanyak mungkin. Jika itu harus kulakukan, aku akan menemukannya dan mengembalikan benda ini ke tempat dia berasal.
Tapi aku tidak bisa masuk ke dungeon tanpa guild. Benar juga, apa aku harus bergabung dengan guild lagi? Di sana Kim hanya bisa melihat saat dia memberikan uang atau memberikan anting milik Choi 200. Ayolah, 30 tidak kurang, dasar itu penipu. Kau bahkan tidak menilai dengan benar. Kau meminta 300 untuk anting. Pensiun saja kau nenek. Pensiun pantatmu. Yang lebih penting, apa dungeon baru atau semacamnya telah muncul? Jika tidak mungkin. Aku tidak tahu tentang item itu. Jadi begitu ya. Lalu Kim pun terpikirkan sesuatu. Kalau dipikir-pikir lagi, kau baru saja memberikan dungeon, iya kan? Iya, kalau begitu aku pergi dulu nih. Sudah aku bilang jangan panggil aku begitu. Lalu Kim yang sekarang bertanya pada Choi, kau tahu aku punya hobi mengoleksi item kan? Sambil memperlihatkannya. Hei, ayolah. Apa kau lupa? Item ini tidak bisa dilepas dari jariku, kau ingat? Bukannya tidak bisa dilepas, tapi selalu ada cara. Bagaimana? Aku hanya perlu memotong jarimu, ucap Kim sambil menunjukkan kesangarannya. Itu hobi yang buruk, ucap Choi. Tapi ada item yang bahkan tidak aku ketahui. Kau? Kim bertanya. Kau baru saja pergi ke dungeon tersembunyi, ya kan? Choi berkata. Dia keringat dingin mendengar Kim mengatakan itu. Sepertinya Choi akan ketahuan. Di sana Choi berpikir, sial. Tidak heran kenapa dia dengan senang hati ingin menemaniku. Walaupun kau bilang tidak bisa dilepas, ucap Kim, tapi pasti ada cara untuk melepaskannya. Begitulah yang dia katakan. Bajingan ini dia tidak bisa aku lawan. Jadi selama ini dia sudah menyembunyikan. Mana sebanyak ini, jadi begitu ya. Padahal kami hanya selisih 1 peringkat saja, tapi tekanannya sudah begini jauh, ucap Choi. Tapi tetap saja, dibandingkan rasa putus asaku saat melawan para cangcorang itu. Lalu saat Choi membayangkan dan mengingat-ingat kembali keputusasaannya melawan para cangcorang yang sebelumnya, kalau dibandingkan dengan keputusasaanku di hari itu, ini tidak ada apa-apanya. Choi meledakkan energinya sendiri. Diam kau. Kim yang menyadari hal itu, dia terpelanting ke belakang mengatakan, apa-apaan ini? Dia bisa memakai skill di luar dungeon. Kalau seorang awak kenal bertemu dengan lawan yang lebih tinggi peringkatnya, seharusnya mereka biasanya langsung tunduk secara naluriah. Tetapi anak ini berbeda. Dia tidak punya naluri seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Kim.